Bab 1. Akhir juga merupakan awal. Sosok Xiao Yan melayang perlahan di atas benua, menyipitkan matanya dan melihat semburan cahaya di depannya. Matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan bergumam di mulutnya, dekade-dekade ini hampir semua kultivasi saya membuat saya lupa perasaan berkelahi. Apa? Xiao Yan merasa, mata tiba-tiba terbuka, menatap seberkas cahaya di depannya, matanya penuh kejutan. Dan tepat ketika berkas cahaya meledak, yang kuat dari kuartet juga datang satu demi satu. Tetapi dalam waktu singkat, ruang ini mengumpulkan generasi baru yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dua klan narkoba yang diselamatkan oleh Xiao Yan dengan menelan ketiadaan mulai melanjutkan garis keturunan. Klan kuno juga melahirkan banyak generasi baru orang kuat. Kedua pria, Guli dan Gumei, adalah wakil dari klan kuno. Dia mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Taisu Gulong secara alami tidak ketinggalan. Dengan momentum seperti itu, saya khawatir di masa depan, dunia ini akan memiliki legenda yang lebih menarik. Gu Yuan dan Zuo Kun sangat dekat dengan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya, dan berbisik, apakah ini jalan menuju benua lain? Orang-orang kuat yang berdiri di sekitar mendengar kata-kata dan berbalik. Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri dalam ribuan mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap semangat mereka. Wajah Gu Yuan dan Zuo Kun berubah sedikit, dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka, dan kemudian mundur, mata mereka penuh kejutan. Hanya Xiao Yan yang tidak bergerak, masih menatap ke atas dalam jarak sedekat itu. Ini sumber kaisar. Xiao Yan tertegun, perasaan yang kuat muncul dari hatinya, telapak tangannya mati-matian berpegang pada seberkas cahaya. Satu demi satu, Gu Yuan, Ju Kun, dan bahkan beberapa orang-orang besar memandang Xiao Yan begitu, mengetahui pentingnya hal ini, dan mereka semua mengumpulkan sumber penangkapan Kaisar Xiao Yan. Tiba-tiba, ada sedikit sumber Kaisar Qi di daratan. Dengan sumber kaisar ini, mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi kaisar. Pada jarak seperti itu, Yuan Zukun kuno berada di bawah paksaan besar, dan paksaan ini berasal dari pancaran cahaya. Sumber energi kaisar yang kuat tidak berkelanjutan oleh kaisar non-pejuang seperti Gu Yuan Zukun. Bahkan semangat juang Xiao Yan gemetar sedikit. Setelah menangkap banyak sumber gas kaisar, Xiao Yan berbalik, menghancurkan pinggang Willow Ramping Kaoru dan mengubur kepala dan bahunya, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir tentang aku, jaga anak-anak dengan baik." "Kaoru, tunggu aku kembali." Tubuh Sun Er sedikit bergetar. Xiao Yan pergi, dan itu pergi ke dunia yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa enggan dan tidak khawatir? Tetapi dia tahu bahwa Xiao Yan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat di benua ini, yang selalu mengejar supremasi. Dia hanya bisa berkata dengan enggan, tidak seperti menjadi benua yang hina. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan menjawab dengan suara yang buruk di telinganya, "Yah, Sun Er mengizinkanku, tetapi aku tidak melakukannya." Sebuah bayangan muncul di langit, dan King Guang datang ke Xiao Yan segera setelah kejutan itu melanda. Xiao Yan mula-mula membeku, lalu tersenyum pada Cailin. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan, dan matanya yang malang menatap Sun Er. Melihat ekspresi menyedihkan Xiao Yan, Sun Er tidak bisa menahan senyum. Tetapi sebelum menunggu Sun Er berbicara, Skala Chai berkata dengan marah, "Jangan biarkan Sun Er datang untuk memujukku, tidak berguna. Bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi dengan mudah. Keluarga besar dan begitu banyak anak akan merawat saya dan Kaoru." "Ya, Anda berpikir dengan sangat baik." Semua orang di sekitar memandangi pasangan itu dan tertawa. Xiao Yan juga tidak berdaya. Sun Er dengan tergesa-gesa tersenyum pada Cailin. "Kakak Cailin, bagaimanapun, Xiao Yan adalah pria besar dan suka menjadi agresif, jadi biarkan dia pergi, atau aku akan mengambil anak itu nanti." Cailin mendengar kata-kata itu, memandang Sun Er, dan melihat tatapan memohon Xiao Yan, dan melambai tak berdaya. "Oke, ya,
sebaiknya kembalikan aku utuh. Jika ada satu rambut yang hilang, aku baru menggaruk kulitmu. Aku tidak ingin anak-anak tanpa ayah. Kalau tidak, lihat bagaimana aku bisa mengepakmu. Ekspresi Xiao yang sedikit kasar, mengapa skala Cai mendengarkan beberapa orang? Dengan cepat melengkung dan tersenyum dan berkata, terima kasih pada istriku, yakinlah, aku akan kembali utuh. Segera melambaikan, beberapa bola cahaya muncul di depan Xiaoyan, ini adalah sumber kaisar, dengan itu, Anda akan dapat menerobos ke kaisar, dan menunggu sampai hari Anda menerobos. Dengan lambaian tangan, Anda akan menembakkan beberapa bola cahaya pada skala Cai, Sun Er, Gu Yuan, Jukun, Delel. Lanjut usia, setelah saya pergi, saya harap Anda akan membantu merawat orang-orang Xiao. Xiaoyan ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Xiaoyan melengkung kepada orang-orang kuat yang datang, dan dia pergi. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah orang-orang Xiao. Tidak ada yang salah. Hari ini, Xiaoyan penuh dengan anak-anak dan cucu-cucu. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi kaisar, karena aktivasi kekuatan garis keturunan, semua orang yang dekat dengan Xiaoyan diuntungkan oleh kekuatan garis keturunan. Sangat mudah untuk dipromosikan. Hanya dalam beberapa tahun, orang-orang Xiao menjadi yang pertama dari beberapa keluarga besar dengan kecepatan perkembangan yang luar biasa. Tentu saja, Xiaoyan, Kaisar Yan, ada di kota. Haha, yakinlah, akan ada masalah dengan orang-orang Xiao ketika ada seorang lelaki tua. Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, memandangi pemuda hitam di kejauhan, dan tidak bisa menahan nafas. Hanya beberapa dekade, seorang yang bodoh remaja, tiba-tiba tumbuh menjadi puncak keberadaan di benua ini, yang benar-benar patut ditiru. Dan aku, tolong yakinkan Xiaoyan, di sini tinggal kita, kepala kuno dan aku akan menerobos pertempuran sesegera mungkin, dan kemudian pergi kepadamu. Sun Kun menepuk dadanya dan berkata, sekarang ada kaisar hanya masalah waktu sebelum promosi mereka ke kaisar. Haha, oke, Nak Xiaoyan akan datang menemuinya saat itu. Xiaoyan berterima kasih padanya, dan dia merasa lega tentang orang-orang Xiao. Ayah! Dengan suara centil, bayangan Qian bergegas ke pelukan Xiaoyan, bukan orang lain, tetapi Xiao Xiao. Xiao Xiao sekarang berusia 11 atau 12 tahun, dia terlihat seperti ibunya dan memiliki wajah yang menawan. Aku takut kebanyakan orang tidak tahan dengannya. Setelah bertahun-tahun tumbuh, kekuatan Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Tubuh Xiao Xiao memiliki darah berdarah 9 warna ibu, ditambah darah Kaisar Xiaoyan, dan kekuatan telah meledak ke 9 bintang. Dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, aku khawatir kekuatan Cai akan lebih buruk di masa depan. Xiaoyan dengan membelai-membelai kepala Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ayah kembali dan pergi, kau harus menjaga Xiao untuk ayahmu. Xiaoyan memeluk Xiao Xiao, mencubit hidung Xiao Xiao. Xiao Xiao segera menjadi serius, dan berkata seperti orang dewasa dengan sangat serius, ya, tidak masalah. Ayah, yakinlah. Ayah, Anda lihat leluhurnya ada di sini juga. Setelah menunjuk Xiaoyan, guru, Xiaoyan menoleh, dan sesosok tua terpantul di mata gelap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan menjadi bersemangat. Seorang bocah lelaki bodoh di kota Wutan berada di sosok tua ini. Hanya di bawah perlindungan dia dapat berkembang. Tanpa dia, Xiaoyan mungkin tidak berharga, dan bahkan jauh sebelumnya, jiwa sudah hilang. Yao Lao tersenyum meyakinkan, memikirkan pemuda yang masih membutuhkan perlindungannya sendiri, dan sekarang dia telah tumbuh menjadi benua yang mendominasi. Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu lagi, tetapi setelah kamu keluar untuk keluar dari aula terkenal, biarkan guru pergi dengan kamu untuk melihat dan melihat, haha. Yao Lao haha tertawa jalan. Xiaoyan tersenyum, gurunya masih sama seperti sebelumnya. Dengan lambaian tangannya,
Xiao Yan menembakkan beberapa elisir dan bola lampu ke Yao Lao, dan perlahan-lahan berkata, para murid mengikuti ajaran tuannya. Guru, beginilah cara para murid menghormatimu, dan aku berharap guru itu promosi awal kepada Kaisar. Selama beberapa tahun terakhir, Jiuping Jindan, yang dipersiapkan khusus untuk Yao Lao, juga memiliki sumber Kaisar. Yao Lao melihat benda di tangannya, dan gelombang fluktuasi muncul di matanya. Sehukun Guyuan memandang ramuan obat emas di tangan Yao Lao, dan cemburu. Saya khawatir 9 tingkat Jindan tidak dapat dikalahkan oleh benua pertempuran, karena itu selalu oleh Kaisar pemurnian dengan tangan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Yah, kamu pergi, hati-hati, Yao Lao mengangguk. Terima kasih guru kepada para murid, Xiao Yan adalah kenangan. Tolong sembahlah para murid. Xiao Yan segera berlutut dan membuat suara bergerak, seolah-olah dunia bergerak. Xiao Yan membeku beberapa kepala, matanya penuh syukur, memikirkan potongan-potongan sebelumnya, bagaimana dia bisa membuatnya tidak emosional. Xiao Yan bangkit perlahan, tidak ada lagi untuk mengatakan, sosok seperti cahaya meteor seperti memotong langit, menyerbu jauh dari lorong, menghilang di antara langit dan bumi, tetapi ada masa yang perkasa di belakangnya. Selamat, selamat untuk Yandi panjang umur Yandi. Xiao Yan adalah legenda di benua pendendam, dan perbuatannya akan diturunkan dari generasi ke generasi. Sinar biru penuh energi yang kejam. Bahkan orang kuat seperti Gu Yuan dan Zukun, yang merasakan puncak jarak, merasakan kekuatan sinar energi ribuan mil jauhnya dari sinar cahaya. Jika kamu masuk, aku khawatir mereka akan menjadi energi yang kejam dalam sinar cahaya. Itu hancur seketika. Sekarang saya takut bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kekuatan untuk masuk, dan bahkan Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia masuk. Kaisar Yan, orang yang paling kuat di daratan masih takut dengan ceroboh, menunjukkan betapa sombongnya berkas cahaya ini. Xiao Yan melangkah ke kekosongan, dan tubuhnya melangkah langsung ke sorotan cahaya, dan kemudian sorot cahaya menghilang di benua ini. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua pendendam, Xiao Yan telah menduduki posisi suci di hati orang-orang yang kuat. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, ini adalah ruang yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di benua yang hina ini, mengapa tidak ada kaisar yang tinggal? Apakah ini berarti bahwa dengan berlalunya waktu, kaisar kuno juga jatuh dengan peluruhan waktu? Atau apakah mereka semua diambil dari dunia ini seperti Xiao Yan? Ini adalah misteri, tidak ada yang tahu. Bab 2, Benua Tiongkok, 1. Sosok Xiao Yan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang saluran ini, ada fluktuasi energi besar dan semacam paksaan yang dapat membuat kaisar bergerak. Untuk sesaat, bahkan semangat juang Xiao Yan telah menjadi sedikit bingung. Xiao Yan tidak berani dengan ceroboh, buru-buru duduk bersila, mendesak semangat juang di tubuhnya untuk melawan, dan bayangan gelap duduk di kekosongan. Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan mulai menjadi sangat terdistorsi. Kaisar sudah tertinggi di benua semangat juang, sekarang semangat juang Xiao Yan masih akan kacau. Dapat dibayangkan betapa mengerikan energi ini. Cukup untuk merobek orang kuat yang bertarung berkeping-keping. Kaisar tidak memiliki peluang untuk selamat. Xiao Yan duduk seperti ini, mengandalkan ketahanan dari api yang berbeda, dan setelah beberapa hari mengatur napas Xiao Yan perlahan bisa stabil di ruang ini. Aku tidak tahu berapa lama untuk membukanya perlahan. Buka matamu, Hu. Xiao Yan menghela napas. Ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiao Yan merasakan peningkatan halus dalam semangatnya. Peningkatan halus ini membuatnya sadar akan suatu situasi, yaitu, di ruang ini, pertempuran kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat puncak, dan ia akan memulai perjalanan panjang duri. Saluran ini terlihat tanpa akhir, sepertinya tidak ada akhir, dan di sekitar saluran, seperti bintang dan bumi, ia memancarkan bintang-bintang yang berkilauan.
Lingkungan seperti ini dapat dengan mudah membuat orang kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, bagaimana kondisi pikiran dan kekuatan jiwanya Yan Yan dapat terganggu. Namun, Xiao Yan masih tahu bahaya dari bagian ini dan tidak berani menerimanya. Menyebarkan tulang dan sayapnya, api alien berwarna-warni mengelilingi Xiao Yan dan tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini, benar-benar kehilangan konsep waktu. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia terbang. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangan beberapa kali lebih lambat di tempat ini yang membuat Xiao Yan kaget. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menemukan bahwa semakin ia terbang ke depan, semakin kuat sumber kaisar yang membuat Xiao Yan yakin bahwa ada akhir ruang ini. Dengan cara ini, Xiao Yan terbang tanpa lelah. Saya tidak bisa melihat ujung ruang. Tidak ada suara sama sekali. Yang bisa saya dengar setiap saat adalah suara sayap saya. Satu kata, diam, tetap menakutkan, benar-benar membuat orang merasa seperti mereka akan runtuh. Namun, Xiao Yan yang telah terbang untuk waktu yang lama telah terbiasa dengan keheningan semacam ini. Saya tidak tahu berapa lama penerbangan seperti itu berlangsung. Tiba-tiba, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan sosok itu buru-buru mundur sambil mengutuk, "Sial! Apa ini?" Segera setelah dimarahi, Xiao Yan jelas mendengar kekuatan angin yang sangat besar datang ke wajahnya, dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi keras. Makhluk penuh 100 meter menjerit. Makhluk ini, Xiao Yan, belum pernah melihatnya sebelumnya, dan tubuhnya yang besar membuat orang kedinginan. Apa Xiao Yan merasa paling mengerikan adalah bahwa makhluk yang tidak dikenal ini memiliki napas Gundam Dojin yang lebih sombong dari dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan Xiao Yan sama sekali. Seluruh benua yang harus dihancurkan olehnya. Meskipun Xiao Yan merasa sedikit menindas nafas, Xiao Yan tidak memiliki perasaan takut setelah menstabilkan tubuhnya. Sedikit kemarahan melintas di alisnya. Kaisar yang baru bertarung. Sayangnya, hidangan saat ini tidak buruk. Suara kasar makhluk tak dikenal bergema di ruang sepi ini. Oh! Siapa yang tidak yakin siapa yang harus makan atau minum? Xiao Yan mendengus dingin. Dia tidak tahu monster apa yang ada di depannya. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, dia belum bertarung selama beberapa dekade. Tetapi pada saat ini seluruh sel pertempuran sepertinya dibangunkan secara umum. Xiao Yan di langit, menatap raksasa dengan mudah, sidik jarinya berubah, dan tiba-tiba, api di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang bergulir, dan kemudian dituangkan ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah nyala api merah bergulir mengalir ke tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya. Dan selama ekspansi, api yang indah dengan cepat bergerak dari tubuh Xiao Yan. Bersiul keluar dari pori-porinya, berubah menjadi serangkaian naga api, melayang di sekitar tubuhnya. Benar saja, itu memang satu-satunya kaisar yang bertarung untuk muncul kembali setelah 1000 tahun, tetapi itu sedikit lebih buruk daripada bertarung dengan kaisar ini. Melihat Xiao Yan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, mata makhluk besar juga dilewati oleh warna yang menakjubkan. Aku ingin melihat seberapa banyak keahlian yang kamu miliki di bawah penampilan yang indah ini. Mencibir jatuh, tubuh besar. Makhluk itu tiba-tiba bergerak, membawa bintang-bintang di sekitarnya, dan ekor besar mendengus langsung ke arah Xiao Yan, dan tiba-tiba ruangan itu samar dan tak menentu. Angin yang menakutkan seperti ini sangat mengerikan, karena takut kaisar jiwa jauh di belakang. Melihat serangan frontal makhluk itu, Xiao Yan hanya mendengus dan tidak menghindar, tetapi juga meninju-tinju. Pada saat ini, Xiao Yan telah berubah menjadi tubuh kaisar, dan tubuhnya sangat besar. Naga api cantik yang mengelilinginya dihancurkan sepanjang angin tinju. Chapter 3, Continent of the Emperor, 2. Jika tidak ada orang lain, itu pasti aku, Xiao Yan mengangguk tanpa mendengar ini. Dia memang berada di benua yang hina, setelah 1000 tahun, dia adalah satu-satunya pejuang yang dipromosikan.
Pria tua itu melihat Xiao Yan mengangguk, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu benar-benar kamu. Sepertinya orang tua itu merasa baik. Orang-orang Xiao. Pria tua Xiao sialan ini benar-benar merepotkan. Orang-orang di keluarganya sendiri tidak bertaruh sendirian, tetapi biarkan aku datang. Tetapi pria ini sangat aneh, kecuali pria tua Xiao berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan mengganggu Anda. Pria tua itu menggumamkan beberapa kata lagi. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao? Orang tua? Apakah leluhurku masih? Leluhurku masih ada di sana? Lanjut usia, bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera? Seperti yang diharapkan, itu harus leluhurnya. Xiao Yan tidak menyangka ada orang-orang dari kelompok etnis Xiao di sini, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Lelaki tua itu mengatupkan bibirnya dan berkata, omong kosong. Nenek moyangmu yang memintaku untuk menjemputmu, apakah kau ingin melihat leluhurmu? Kemudian ikuti aku. Belum terlambat, kau ikuti aku dengan cermat. Pria tua itu menatap kosong. Xiao Yan, dengan gelombang jubah lengan bajunya, celah ruang terbuka, dan bahkan jika dia masuk ke dalamnya, Xiao Yan ragu-ragu sedikit, dan kemudian dia masuk ke celah itu. Dalam rentang waktu singkat, keduanya menerobos celah, dan napas kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiao Yan melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu, dia kagum. Sumber kaisar di sini lebih kaya daripada lorong. Dia duduk dan segera dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ada hutan lebat di sekitar. Pohon-pohon lebat tidak seperti pohon-pohon di benua yang hina. Akar adalah pohon-pohon besar pada kesempatan langit menjulang. Mahkotanya tidak bisa dilihat sekilas, dan matahari seperti tiang surga. Menghubungkan langit dan tanah, mendukung langit agar tidak jatuh. Sekitar Xiao Yan, bahan obat dan bunga jarang penuh dengan aura dan aroma obat yang kuat, membuat mata Xiao Yan bersinar dengan keserakahan. Sebagian besar ramuan dan bunga langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiao Yan, dan mereka telah dilihat sebagai ramuan yang sangat langka dan langka di daratan, tetapi mereka ada di seluruh daratan, di mana-mana. Ini semua berharga dan tak ternilai di benua roh juang, belum lagi betapa sulitnya untuk menemukan dan mengumpulkan, bahkan jika itu dihargai oleh semua kekuatan utama, belum lagi yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan. Semuanya baik. Sebagai seorang apoteker dan seorang apoteker Jiupin, tidak bisakah Anda bersemangat dengan semua ini? Xiao Yan segera. Kumpulkan sendiri, apa yang kamu lakukan dengan gulma ini? Pria tua itu melirik ramuan di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tertegun, gulma? Bahan obat ini sangat berharga di benua roh juang. Di mata orang tua, mereka hanya sekelompok gulma? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tidak ada. Pergi, nak. Xiao Yan diam saja, tetapi diam-diam menyingkirkan obat herbal. Apa ini? Xiao Yan melihat tombak kristal ungu tidak jauh dari sana. Ketika dia bergerak, dia mengeluarkan tombak itu, dan sebuah kejutan muncul di matanya. Intensitas ini melampaui bahan terbaik di daratan pembalasan. Hei, nak, ayo, apa gunanya pecahan batu itu? Lelaki tua itu berteriak dengan marah. Xiao Yan melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara itu. Tampaknya di mata lelaki tua itu, semuanya terputus dari tembaga dan besi. Xiao Yan tidak banyak bicara, dan kemudian pergi untuk mengikuti lelaki tua itu, masih dikelilingi oleh pepohonan dan hutan. Melihat cakrawala yang tak terbatas, diperkirakan hutan ini ratusan kali lebih besar dari World of Warcraft Mountains. Hutan ini terletak di pegunungan setan dan menempati area yang sangat luas. Di antara pegunungan setan, gunung-gunung yang menjulang terus terhubung satu sama lain, langsung menembus seluruh hutan, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah yang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun berproduksi, lautan dan ladang membuat hutan ini hampir semuanya memiliki kehidupan. Secara umum, hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam,
Tidak berani berjalan sendirian di hutan ini, orang yang tidak memperhatikan, bahkan kaisar yang kuat akan jatuh ke hutan ini penuh dengan misteri. Dan Xiao Yan mereka di luar. Hati Xiao Yan penuh dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahui ini, dan kekuatan jiwa meledak di alis dan menyebar ke seluruh hutan. Hei! Kekuatan jiwa ranah kaisar, hei, bocah ini tidak sederhana dan sedikit menarik. Lelaki tua itu bingung, sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari ranah Xiao Yan. Realm Kaisar tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Ini bukan bahwa Kaisar memiliki kekuatan jiwa dari realm Kaisar. Bahkan ia tidak memasuki realm Kaisar. Bagaimana kekuatan jiwa tidak mengejutkannya? Kedua siluet itu terbang dengan kecepatan sangat cepat. Pria tua itu memandang Xiao Yan dan berkata, "Singkirkan kekuatan jiwamu. Berbahaya di sini. Aku tahu kau penasaran. Oke, beritahu. Lihatlah benua ini." Sambil berbicara, lelaki tua itu menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya dan menembak langsung ke kepala Xiao Yan. Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiao Yan. Perlahan, Xiao Yan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan. Ya, inilah benua kaisar, seperti benua-benua. Tidak ada sihir di setiap departemen, tetapi roh masih menjadi satu-satunya tema di benua itu. Ini adalah dunia milik Kaisar Dou. Hanya Kaisar Dou yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin Kaisar berkelahi. Benua Qi adalah kekuatan puncak, tetapi di benua Kaisar, Kaisar hanyalah eksistensi paling dasar, dan dengan upaya generasi tak terhitung Kaisar, ia memiliki kehadiran di luar Kaisar. Meskipun Kaisar Dou berteriak dan menghancurkan bumi di benua yang bertempur, di benua ini, kekuatan Kaisar Dou tampaknya terbatas. Meskipun kekuatan Xiao Yan ada di sini untuk menghancurkan dunia, dia tidak bisa mengerahkan 1/10 dari benua pendendam. Ruang di sini sangat sempurna, bahkan kekuatan Dou di kuantitas juga akan ditekan olehnya. Secara alami, kekuatan orang terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan ruang ini. Setelah statistik induktif generasi tak terhitung dari orang-orang kuat, telah ada hierarki baru di benua-benua, dari rendah ke tinggi, Kaisar dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang ke 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap awal, tengah, akhir dan puncak, dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkat primer, menengah, lanjutan dan puncak. Giusing. Di atas itu di luar keberadaan Kaisar Dou. Dou Xian, seluruh benua Dou hanya dicapai oleh 1 orang. Ini adalah pencipta ruang ini. Di atas peri yang bertarung, menurut rumor dari daratan, ada juga dewa yang berperang dan abadi sang kaisar. Benarkah itu? Tidak ada yang tahu. Chapter 4, Continent of the Emperor, 5. Skyfire? Api langit di mulut mereka mungkin api di tubuh mereka. Tampaknya api di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang-orang ini. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tidak berharap orang-orang ini mendeteksi api mereka begitu cepat. Keberadaan. Aku tidak mengira anak laki-lakimu akan memiliki langit yang tinggi. Nak, hati-hati, kata Mingdi lembut. Xiao Yan tidak bermaksud menyusut, sebaliknya, cahaya bergetar di tangannya, dan penguasa besar dan berwarna-warni dipegang di tangan Xiao Yan. Tianhuo Hengguqi. Ini Tenghuo Hengguqi. Aku tidak menyangka bocah ini menyadari senjata ini. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya api aneh di tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit. Xiao Yan langsung bergegas tanpa sepatah kata pun, karena dia merasakan niat membunuh beberapa orang, dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ming Zhang. Kedua orang di belakang Kaisar Ming juga tampaknya tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka meledak keras, dan sidik jari emas besar dengan cepat terbentuk di udara.
Bang! Dia meludahkan darah secara langsung dan mundur dengan cepat. Xiao Yan juga langsung memukul mereka berulang kali. Ketiganya bekerja sama dan memukul mundur beberapa orang dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak pergi habis-habisan. Mereka tampaknya takut pada Kaisar Xiao Yan yang ada di belakangnya. Haha, nama Skyfire memang pantas. Hari ini, itu benar-benar membuka mata orang tua itu. Mingdi tidak mengambil gambar, tetapi menyaksikan Xiao Yan berkelahi dengan senyum, dan kemudian melihat ke atas dan tertawa. Pria tua bernama Ying memiliki wajah jelek, dan sekarang sisi lain memiliki dua kaisar bintang 2 yang tiba-tiba muncul, ditambah dengan Kaisar Samsung yang memiliki kekuatan kaisar, dan Xiao Yan yang jauh lebih kuat dari yang ia harapkan, jelas di sisinya. Tidak ada peluang. Skyfire akan ditangkap cepat atau lambat, nak, akan ada periode kemudian. Ayo pergi! Ying tua mendengus dingin. Meskipun dia memiliki beberapa pejuang bintang 2, dia duduk di depan seorang pejuang bintang 3, tidak peduli apa kata mereka. Ying tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan mereka, dan harus membuat perintah penarikan. Hilang ke angkasa, menunggu kapan saja. Xiao Yan tersenyum, tanpa takut akan kata-kata jahat dari Ying yang sudah tua. Melihat beberapa orang pergi, Xiao Yan perlahan pulih. Pertempuran ini jelas tidak bahagia. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri di belakang beberapa orang dan tersenyum pada dua orang yang tiba-tiba muncul. Kalian berdua selalu mengikuti saya. Apakah ada kesempatan untuk menemukan tangan Anda? Keduanya menyeringai di hadapan Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk Xiao Yan dan memperkenalkan mereka kepada dua di belakangnya. Ini adalah satu-satunya kaisar yang bertarung di daratan selama ribuan tahun, Xiao Yan, seorang anggota orang-orang Xiao. Dia kemudian menunjuk keduanya dan memperkenalkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan, keduanya adalah muridku yang paling sombong. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Wajah yang kejam adalah murid besar Yunfeng. Ini adalah murid kedua, Xiong Yuan, yang ingin menunjukkan keahliannya, tapi aku tidak berharap menjadi yang pertama dipimpin olehmu. Oh, ayolah, semua orang tahu. Xiao Yan mengangkat tangannya dan berkata, temui dua senior. Yunfeng hanya melambaikan tangannya, Xiong Yuan jauh lebih antusias. Dia mengangkat tangan Xiao Yan dan tertawa, adik Xiao Yan tidak perlu sopan. Xiao Yan mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih senior. Yang mana yang sekarang di depan Xiao Yan bukanlah pendahulunya, bahkan yang terburuk, dia harus disebut senior. Lagi pula, dia adalah satu-satunya kaisar setelah 1000 tahun, sehingga pangkatnya adalah yang terendah, dan kekuatannya tidak sebaik yang lain. Di benua ini juga merupakan kekuatan penghormatan. Kaisar Ming mengangguk dan kemudian berkata, Xiao Yan, tampaknya keberadaanmu telah terungkap. Kita harus bergegas kembali untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Kaisar Ming mengatakan apa yang terjadi pada orang-orang itu, Xiao Yan mulai bertanya-tanya, apa kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat? Mengapa mereka begitu peduli tentang Kaisar Bintang 1 yang begitu kecil? Siapa yang membocorkan keberadaannya? Ketika Xiao Yan memikirkannya, Kaisar Ming meraih bahu Xiao Yan dan melontarkan batu aneh di tangannya, cahaya bergetar, dan keempatnya menghilang di atas hutan. Bab 5, Lembah Tianming, 1. Lembah Tianming terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dimai, memandang ke bawah pada ketinggian tinggi, awan masih tersisa dan pelangi menggantung di udara. Puncak gunung dibagi menjadi beberapa lapisan, termasuk Starter Range, Bei Shichang, Aula Promosi, dan Istana Dogong. Tempat-tempat ini memiliki pemandangan unik mereka sendiri. Keempat bangunan ini luar biasa indah, tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di Lembah Tianming, dan rumah-rumah biasa lainnya juga memiliki karakteristik sendiri. Ada susunan formasi yang aneh, dapat dilihat bahwa susunan formasi ini berperan dalam membantu kultivasi, sangat berbeda dengan formasi di benua yang menghina. Bahkan orang dahulu tidak memiliki bangunan mewah seperti itu. Orang-orang di Lembah Tianming datang dan pergi, dan selalu ada suara diskusi.
Pada saat ini di puncak-puncak di lembah Tianming, beberapa sinar cahaya biru menyala, dan sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di atas gunung. Ketika mereka muncul, seseorang bergegas mendekat, tampaknya takut akan invasi musuh. Ada 5 kekuatan utama di Dizhou, yaitu Xiao, Tianminggu, Extermination, Fantasi Demon, dan Yi Jiao. Masing-masing dari 5 kekuatan ini memiliki sisi sendiri. Terlepas dari hubungan yang baik antara Xiao dan Tianming Valley, kekuatan lainnya saling berhadapan, merampok sumber daya, dan hubungan itu secara alami tidak harmonis, sehingga langkah-langkah perlindungan tidak bisa dilonggarkan. Temui leluhur. Beberapa orang melihat dengan saksama. Orang yang datang adalah Kaisar Ming, dan segera membungkuk untuk melihat Tao. Kaisar Ming melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa mereka tidak perlu sopan, dan segera bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di lembah selama waktu ini. Tampaknya beberapa kekuatan utama telah gelisah baru-baru ini. Ketika mereka kembali sekarang, agama Yimo sebenarnya menembak secara terbuka. Saya takut bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Baik datang ke Xiaoyan, atau tujuan sebenarnya adalah datang ke lembah Tianming, yang pasti akan membuat Kaisar Ming agak khawatir. Nenek moyang ini telah berkonflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini, tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat. Dengan bantuan Penatua Xiao, kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya ditolak. Di antara mereka adalah 2 kekuatan Yi Jiao dan Phantom. Berpartisipasi, sisanya adalah beberapa geng kecil, semua berasal dari tambang, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu, seorang pria di tengah melangkah maju untuk melaporkan. Mendengar 2 kekuatan utama Yi Jiao dan klan Phantom, Mingdi segera mengerutkan kening, memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya, Xiong Yuan, bawa Xiao Yan untuk berkunjung dulu, dan aku akan mengurus sesuatu. Xiong Yuan mengangguk. Kaisar Ming pergi dengan 3 orang, dan Yun Feng di belakang mereka juga pergi. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengunjungi lembah Tianming. Xiong Yuan tersenyum tebal dan berkata kepada Xiao Yan yang masih mengawasi. Berdiri di sini, Xiao Yan bisa melihat seluruh gambar dari seluruh pegunungan Tianmo, rentang gunung yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berkelok-kelok dan berputar-putar, tampak seperti naga tulang, penuh dengan napas sombong. Yah, susahkan senior Xiong Yuan. Xiao Yan berterima kasih padanya, dan dia juga ingin melihat bagaimana perbedaan Dou dari benua pertempuran. Xiong Yuan mengangguk sambil tersenyum. Jika Brother Xiao Yan tidak setuju, mari kita menjadi saudara. Senior dan senior mendengarkan dengan aneh. Xiong Yuan berkata dengan dingin, tetapi dia sangat penuh kasih sayang dan memasuki Xiao Yan dengan Xiao Yan. Di lembah itu, beberapa sinar matahari jatuh, dan pemandangan lembah Tianming terungkap. Xiong Yuan berjalan perlahan dengan Xiao Yan, dan semua orang di sekitarnya menatap aneh. Para murid di Tianminggu semua mengenakan pakaian yang sama. Pakaian alternatif Xiao Yan secara alami menarik banyak perhatian orang, tetapi Xiong Yuan ada di sana di sampingnya dan tidak ada yang bertanya. Dari waktu ke waktu, saya mendengar beberapa orang memberi hormat kepada Xiong Yuan Xing dengan hormat. Karena karakter Xiong Yuan yang hangat juga cukup populer di lembah. Dalam sekejap, saya datang ke sebuah tempat bernama Xing Chentai. Struktur platform bintang mengejutkan Xiao Yan, platform bintang seperti gunung kecil yang menggantung di udara, daerahnya sangat kecil, dan banyak orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Xiong Yuan tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, tapi tidak terlalu terkejut, memikirkan penampilannya yang tidak menjanjikan ketika dia datang, dia merasakan sedikit nostalgia di hatinya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu dan melihat, Xiong Yuan berkata dengan lembut, sosoknya naik perlahan. Xiao Yan juga mengikuti perlahan dan terbang ke atas, dan kemudian di depan mata, banyak orang duduk di dalamnya. Setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan,
napas kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh panggung bintang riak seperti riak di permukaan air, dan ada banyak praktisi duduk di setiap riak, dan tubuh mereka mempesona dengan cahaya. Xiaoyan agak kaget, saya melihat skala kultivasi besar ini untuk pertama kalinya. Saya ingat bahwa tidak ada lineup seperti itu dalam kompetisi obat penghilangan tahun itu. Ini mengerikan, kata Xiaoyan sambil tersenyum, matanya menyapu, dan akhirnya dia berhenti di bawah monumen batu. 3 karakter bersinar dari Xing Chentai meluncur ke mata Xiaoyan. Kemudian, ketika Xiong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh datang ke langit, dan semangat juang di tubuhnya berubah menjadi gelombang kenaikan. Bab 6, Lembah Tianming, 2. Xing Chentai adalah tempat bagi para murid di Lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki tempat sendiri. Orang luar tidak bisa memasukinya dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi, dan tentu saja akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kekuatan Anda cukup, praktisi yang luar biasa, secara alami, tidak ada yang berani bergosip. Bintang-bintang berdiri dari luar ke dalam, dan semakin kuat mereka pergi, semakin kuat bintang-bintang berdiri. Bintang-bintang juga merupakan bangunan penting di Lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan Xiaoyan. Platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan kaisar di pusat tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu. Secara umum, ia harus paling lama berada di luar selama 1 jam. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam itu. Xiaoyan ada di lapisan terluar. Tidak terpengaruh. Brother Xiong Yuan, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti keterampilan bertarung. Ketika Xiaoyan mengikuti Xiong Yuan dan melihat ke pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda yang tak berdaya berjalan ke arah Xiaoyan. Datang ke sini. Dengan temperamen Xiong Yuan, secara alami dia tidak akan menolak. Di Lembah Tianming, selama mereka tidak memiliki hubungan bermusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka menemukan Xiong Yuan, dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2, mereka yang agak tidak puas dengannya memiliki sedikit kekaguman. Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, dan melihat tanpa ragu-ragu, dia menunjukkannya kepada pemuda itu dan dengan sabar menceritakan poin-poin utama. Xiaoyan memandang Xiong Yuan, tetapi tidak bisa menahan senyum. Temperamen Xiong Yuan sangat menyukainya. Setelah instruksi Xiong Yuan, Xiaoyan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan Xing Chentai. Hei, nak, ini tempatku. Kau keluar dariku dan melangkah lebih dekat. Aku mematahkan kakimu. Xiaoyan berjalan, tetapi tidak memperhatikan di mana dia berdiri. Seorang pria muda yang tampak sengit melihat Xiaoyan, yang saling memandang, ke daerah budidaya, dan meraung dengan marah. Pria muda bernama Wu Yong ini keluar. Nama itu sombong, dan kekuatannya tidak terlalu lemah, telah mencapai pertengahan Kaisar Bintang 1. Menurut perkiraannya, itu akan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 dalam beberapa ratus tahun. Kaisar Bintang 2 juga cukup berharga di klan. Xiaoyan tidak bereaksi terhadap kekerasan seperti itu, tetapi sepertinya tidak mendengar apa-apa. Xiaoyan tahu bahwa dia telah memasuki ladang kultivasi orang lain, dan ingat perkenalan Xiong Yuan barusan, dia akan pergi. Sama seperti Xiaoyan hendak pergi, pria muda yang duduk di kejauhan tiba-tiba berdiri, mengusap sedikit roh jahat di wajahnya, menatap punggung Xiaoyan, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar kata-kata saya?" Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu dan perlahan berbalik. Nafas pemuda ini tidak dapat lepas dari eksplorasi kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini harus berada di tengah-tengah Kaisar Bintang. Xiaoyan diam-diam menebak. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Xiaoyan berkata dengan alis terangkat. Pria muda itu melihat kulit Xiaoyan yang tenang, tetapi tidak bisa menahannya.
Di lembah Tianming, siapa yang begitu tenang dan tenang bersamanya? Ada ekspresi aneh di sudut mulut pemuda itu, dan dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pria muda berkulit hitam di depannya sehingga dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri dengan kepercayaan diri yang begitu besar. Anak laki-laki sangat terburu-buru. Apakah kamu baru di sini? Sangat sulit untuk menerobos ke tempatku. Itu terlihat sangat kuat. Apakah ada anak laki-laki yang berani membicarakannya? Pria muda itu menunjuk ke arah Tian Yi, sangat mendominasi kata. Xiao Yan hanyalah seorang kaisar bintang tahap awal yang biasa. Di matanya, ia tampak seperti semut yang tidak berbahaya. Xiao Yan mendengar kata-kata pemuda itu, dan ada sedikit ketidaknyamanan di matanya, tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda yang sombong, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan dia bertarung tanpa pertempuran untuk waktu yang lama. Xiao Yan juga ingin mencoba sendiri apa tingkat latihan di benua telah mencapai selama beberapa dekade, dan apa kekuatan Kaisar Bintang 1 di tengah. Hati Xiao Yan menyulut keinginan untuk bertempur secara instan, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangguk. Pria muda itu tertawa dan tertawa. Haha, aku anak yang sombong. Aku berani menjadi sangat marah pada hari-hari awal 1 bintang. Lalu biarkan kamu melihat apa kekuatan jangka menengah dari seorang kaisar bintang 1. Xiao Yan tersenyum, mengangkat bahu, dan merentangkan tangannya, bertanya-tanya, tapi sepertinya monumen mengatakan bahwa tempat ini dilarang untuk diperjuangkan, kan? Bukankah di sini, bukankah ini lebih baik daripada tempat ujian? Pria muda itu melirik Xiao Yan. Ikut denganku jika kamu memiliki benih. Kemudian tubuhnya tersapu. Xiao Yan secara alami tidak mau ketinggalan dan mengikuti dengan sangat cepat. Tubuh api Xiao Yan sebanding dengan tubuh seorang kaisar biasa. Seketika, Xiao Yan menyusul pemuda itu. Pemuda itu mengejutkannya, dan wajahnya terbang dengan dingin. Xiao Yan harus mengikuti pria muda itu, dan dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana daripada tempat ujian. Melihat angin Xiao Yan yang jatuh, kilatan kesombongan muncul di wajah pemuda itu. Jika dia ingin tahu bahwa Xiao Yan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan bangga. Lapangan kompetisi besar muncul di depan Xiao Yan. Kedua belah pihak mendarat, dan kemudian mendaftar sejenak. Keduanya datang ke pusat kompetisi dan pertempuran pecah. Siapa? Bab 7, Lembah Tianming 3. Paksaan tiba-tiba datang ke langit, sehingga udara di sekitarnya tampak terkuras, membuat sulit bernapas. Senyum melintas di wajah pemuda itu dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kau ingin aku membiarkanmu? Jangan berpura-pura menjadi laki-laki, berpura-pura disambar petir." Menghadapi cibiran pemuda ini, Xiao Yan berkata dengan lembut, membuat pemuda itu sedikit malu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Kamu mencari kematian sendiri, tidak heran aku." Pemuda itu juga sedikit marah pada apa yang dikatakan Xiao Yan, dan ketika dia sangat marah, ada infiltrasi di alis pemuda itu. Roh jahat. Setelah bimbingan Xiong Yuan, ia menemukan bahwa Xiao Yan tidak lagi bersamanya, tetapi napas Xiao Yan tidak bisa lepas dari pengejaran Xiong Yuan. Bagaimana menuju ke tempat ujian? Aku khawatir itu bukan hal yang baik. Xiong Yuansheng takut dengan kecelakaan Xiao Yan dan terbang menuju tempat ujian. Tubuh Kaisar Yan, Xiao Yan berteriak, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa-raksasa, dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya, terlihat sangat aneh. Wu Yong juga tidak jatuh di belakang, membiarkan tubuh Kaisar sendiri. Sesaat, telapak tangan besar bersiul dengan suara angin yang bertiup kencang. Xiao Yan melihat telapak tangan besar yang datang dari raungan dan tidak menghindar, tetapi memukulnya dengan tinju. Bang! Dengan suara teredam, udara di sekitarnya tiba-tiba membawa kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kedua sosok yang luar biasa tiba-tiba mundur beberapa langkah. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya. Apa? Tidak mungkin! Wajah Wu Yong terkejut.
Bagaimana mungkin Wu Yong tidak terkejut? Xiao Yan hanyalah hari-hari awal seorang kaisar bintang, dan ia dapat bertarung langsung dengan kekuatan jangka menengahnya sendiri. Jika pingsan, wajahnya tidak akan ada. Secara umum, Kaisar Bintang 1 bukan lawannya di periode pertengahan, belum lagi bahwa lelaki berapi-api di depannya hanya Kaisar Bintang 1 awal. Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, Wu Yong tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ngeri. Datian yang membuat telapak tangan! Teriak Xiao Yan, telapak tangannya membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan naga api terkondensasi di telapak tangannya, dan telapak tangan besar dilemparkan dengan keras ke arah Wu Yong. Wajah Wu Yong sedikit berubah, dan tombak besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat yang sama dia berteriak, "Kaisar Gan!" Bayangan senjata besar melintas segera, dua energi menghantam, Datian Huahua Xiao yang segera runtuh, dan wajah Wu Yong tiba-tiba meledak menjadi kebanggaan. Setelah mematahkan serangan Xiao Yan, ia melambaikan tombak di tangannya secara langsung. Siang Xiao Yan. Tiba-tiba, penguasa berwarna-warni muncul di depan Xiao Yan. Ding! Dengan suara benturan keras, sosok Wu Yong tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah, menatap dingin pada senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Berhenti! Minuman keras terdengar di belakang keduanya. Wu Yong tidak bisa menahan guncangan. Itu adalah suara Xiong Yuan. Wu Yong, apa yang kamu lakukan? Jangan hentikan aku. Wajah Xiong Yuan sangat jelek. Jika Xiao Yan memiliki kesalahan, dia tidak bisa menjelaskan kepada Kaisar Ming. Wu Yong melihat wajah Xiong Yuan penuh amarah, dan segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya dan Xiong Yuan masih 10.000 mil jauhnya, dan dia takut untuk bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, "Oh, Saudara Xiong Yuan, saudara ini baru saja berkonsultasi dengan saya dan tidak menyakiti saya. Tolong jangan salahkan dia." Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Wu Yong memerah tiba-tiba. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan pada akhirnya, tapi dia terlalu berlebihan pada awalnya. Xiao Yan, kamu tidak harus berbicara baik untuknya. Aku sangat jelas tentang karakter bocah ini. Xiong Yuan berkata dengan dengungan dingin, dan kemudian memandang Wu Yong yang membenamkan kepalanya rendah, dengan marah. "Wu Yong, apakah Anda tahu bahwa dia berasal dari kelompok etnis Xiao?" Bab 8, Lembah Tianming, 4. Orang-orang Xiao, ketika mereka mendengar kata-kata ini, Wu Yong bergidik tiba-tiba. Bahkan nenek moyangnya tidak berani menyinggung orang-orang Xiao. Jika Xiao Yan benar-benar menyalahkannya, aku takut bahkan Kaisar Ming tidak bisa menahannya. Untungnya, saudara Xiao Yan tidak menyalahkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Tetapi kamu masih harus dihukum, pergi ke Yaogu dan dihukum selama 1 tahun. Ada banyak monster yang dikembangkan oleh murid yang didisiplinkan, tetapi mereka hanya virtual, dan mereka akan menderita semua daging. Wu Yong tidak berani berbicara, tetapi mengangguk, memulihkan diri. Saudara Xiong Yuan masih melupakannya, hanya diskusi umum, tidak perlu menghukum saudara ini. Xiao Yan juga memulihkan diri, menduga bahwa Xiong Yuan mengatakan bahwa sebagian besar lembah iblis tidak akan menjadi tempat yang baik, menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiong Yuan melirik Wu Yong, yang menarik kepalanya, dan menghela nafas, dan membiarkan Wu Yong pergi sendiri. Dia tidak menyangka ini terjadi setelah pergi sebentar. Jika Xiao Yan terluka sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Kaisar Xiao? Orang tua itu bisa menunggu di lembah dan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Saudara Xiao Yan baik-baik saja. Karena ini lebih dari sekadar tempat ujian, saya akan membawa Anda ke istana Douji dan aula promosi. Xiong Yuan berkata, kali ini ia tidak akan berani meninggalkan Xiao Yan yang sombong di lembah ini. Banyak orang, ditambah dengan napas kaisar awal Xiao Yan, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. Setelah Xiong Yuan membawa Xiao Yan untuk melihat tempat-tempat indah di lembah, semuanya sudah terlambat. Ini adalah hari pertama Xiao Yan datang untuk berperang melawan benua kaisar,
dan hari ini memberinya kerinduan lain yang belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Bulan seperti lempengan perak, penuh bintang. Melonjak ke bintang-bintang awan, Xiao Yan berbaring di atas, memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini, mengangkat beberapa pergantian telapak tangannya, seperti yang dia rasakan 10 tahun yang lalu. Celah jari-jari di depanku menatap bulan perak besar di langit. Yah! Memikirkan pertempuran sore ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia merasakan pertempuran itu. Tampaknya ada kekuatan khusus di dunia ini yang menekan kekuatannya sendiri. Apa sebenarnya ini? Kekuatan macam apa? Keinginan untuk kekuatan tiba-tiba meledak ke dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan menarik telapak tangannya dengan malas dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Adegan perpisahan hari ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan sedikit malu. Dalam hati Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpikir tentang benua tempat dia dibesarkan dan berpikir tentang berapa lama jalan menunggunya. Ada kegembiraan dan beberapa kekhawatiran di hatinya. Dia takut dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali. Mau tak mau aku memikirkan wajah-wajah menawan dan tubuh-tubuh cantik itu, juga kelompok kentut kecilnya, juga di hatiku. Sedikit kesepian. Hei, saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Suara ini membuat Xiao Yan ketakutan. Bukankah ini Xiong Yuan? Xiong Yuan juga berbaring seperti Xiao Yan dan menatap bintang-bintang. Xiao Yan menghela nafas ringan. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Tentu saja saya ingin rindu rumah. Apakah Anda mengatakan Anda tidak ingin pulang? Xiong Yuan tersenyum sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin pulang karena aku tidak punya rumah. Hanya di sini rumahku. Aku anggota keluarga. Mengapa aku harus bernostalgia? Saudaraku yang benar, aku bilang, ketika Anda datang ke sini, Anda tidak bisa kembali berperang di daratan Cina. Xiao Yan tiba-tiba melompat dari tanah ketika dia mendengar ini, tetapi Mingdi tidak memberitahunya tentang hal itu. Dia berteriak terkejut, "Tidak, aku tidak bisa kembali? Bukankah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Untuk keluargaku." Xiong Yuan memandang Xiao Yan dengan ekspresi terkejut dan hanya tersenyum kecil. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi tidak ada yang bisa melakukan sejauh ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yan segera meletakkan batu di dalam hatinya, setidaknya ada jalan. Xiao Yan menghela nafas dan bertanya, "Aku tidak tahu apa metodenya. Tolong beritahu para senior." Xiong Yuan tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, metode ini sangat sederhana, yaitu melampaui kaisar. Setelah itu, semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi, Anda tahu, hanya satu orang yang telah melampaui kaisar selama ribuan tahun dan menciptakan ini. Ruang, kesulitannya bisa dibayangkan." Xiao Yan berkibar di dalam hatinya, ini sudah berakhir. Dia tahu dari informasi yang diberikan Kaisar Ming kepadanya, betapa sulitnya untuk melampaui Doudi, belum lagi betapa sulitnya itu. Xiao Yan tidak dapat menerimanya hanya dengan waktu. Dibutuhkan 1000 tahun bagi sebuah bintang untuk naik menjadi 2 bintang, dan 4000 tahun untuk 2 bintang untuk naik ke Samsung. Diperlukan 10.000 tahun bagi Samsung untuk menaikkan 4 bintang. Setelah 4 bintang, itu benar-benar tidak dapat diandalkan. Itu tergantung sepenuhnya pada nasib baik. Jiuxing? Belum lagi melampaui kaisar, pada waktu itu, saya khawatir kerabat saya tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sangat sedih dan sunyi, berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi. Xiao Yan tidak bisa tenang, dan ia melintasi bumi dari bumi ke benua pendendam. Dengan keluarga dan kerabatnya, katakan aku tidak akan pernah melihatnya lagi, Xiao Yan merasa sangat sedih. Aku sudah tahu ini, dan apa promosi ke Kaisar Laozi. Bab 9, Lembah Tianming, 5. Jangan pedulikan dia, karena kamu bisa kembali melampaui kaisar yang bertarung,
lalu berusaha keras untuk melampaui. Setidaknya ada secercah harapan. Sun Er, Cailin, anak-anak, tunggu aku. Setelah beberapa lama, Xiao Yan pulih perlahan selama beberapa dekade terakhir. Xiao Yan telah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya, langkah demi langkah, secara alami membentuk karakter yang kuat. Xiao Yan mulai penuh dengan ketekunan. Walaupun aku takut hanya ada 1 dari 100 juta peluang, asalkan ada tujuan, setidaknya dia tidak akan maju secara membabi buta untuk orang yang dicintainya. Xiao Yan harus melakukan yang terbaik untuk mencobanya. Xiong Yuan menyaksikan Xiao Yan mengembalikan kepercayaan dirinya dari saat kesuraman, dan tidak ragu-ragu, bisakah dikatakan bahwa bocah itu memiliki kepercayaan diri untuk melampaui kaisar? Tidak mungkin. Berapa tahun telah berlalu, dan berapa banyak jenius seperti Xiao Yan sekarang. Awalnya, mereka penuh percaya diri, tetapi kemudian mereka secara bertahap mulai putus asa. Xiong Yuan tidak pandai memerangi Xiao Yan, jadi dia tidak lagi membicarakannya, tetapi menemani Xiao Yan untuk menatap bintang-bintang, membicarakan hal-hal lama, dan berbicara tentang dunia. Setelah mengobrol dengan Xiong Yuan selama 1 malam, Xiao Yan mendapatkan banyak darah saat ini. Dikatakan bahwa tidak ada yang melewati benua-benua ini, dan banyak keluarga tirani bersembunyi di mana-mana, dan tidak ada yang menemukan bahwa banyak orang kuat telah kehilangan nyawanya karena bepergian, sehingga setiap bagian dari benua-benua penuh dengan dalam bahaya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang terkuat, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di benua ini, apa yang tersembunyi. Bahkan profesi apoteker penyulingan telah menjadi tidak menentu di daratan kaisar, nilai elisir telah menjadi tak terbatas. Mungkin orang yang kuat di depan Anda adalah elisir itu terlalu misterius. Dia dapat mengumpulkan aura langit dan bumi, dan menghasilkan pengetahuan rohaninya sendiri. Pengetahuan spiritual ini mungkin jauh melebihi orang-orang biasa. Bahkan elisir tidak berantakan di tanah. Jika ada pemurnian, secara alami tidak akan ada kekurangan dalam hal pemurnian. Di benua, ada sesuatu seperti kebakaran yang berbeda di benua. Kaisar Dian bahkan tidak bisa peringkat di sini, tetapi bayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Api jenis ini disebut api langit di benua Dou. Tentu saja, langit bukan satu-satunya hal yang hegemonik di benua Dou. Semua yang disebut semuanya selaras satu sama lain. Ada 3 keajaiban di benua. Ini adalah 3 jenis objek, disebut 3 keajaiban, 1 api langit yang aneh, 2 hantu aneh, 3 segel aneh. 3 keajaiban ini adalah hal-hal yang semua orang impikan. Mungkin membuat Anda bermalam menjadi orang yang kuat yang telah mencuri ribuan orang dari waktu ke waktu juga dapat membuat Anda menghilang secara instan di benua ini, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan, jadi Anda harus. 3 keajaiban ini sedikit dan jarang. Malam ini biarkan Xiao Yan tahu bahwa mungkin puncak hal-hal di atas benua pendendam mungkin tidak berharga di sini. Setiap orang mungkin juga memiliki peluang dan nasib yang berbeda. Mungkin Anda tidak berharga hari ini, dan Anda akan dapat mendominasi besok, dimanapun Anda berada. Kata peluang sangat diperlukan. Tidak ada kekuatan di sini, Anda hanya kriket. Kekuatan adalah segalanya. Malam pergi dengan tenang, matahari merah bergetar seperti anak yang lucu dan memanjat. Xiao Yan turun dengan Xiong Yuan pagi-pagi. Setiap pagi, semua murid di lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk belajar satu sama lain. Ini adalah latihan lembah Tianming. Di alun-alun, Anda dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Namun di lapangan yang luas, keterampilan bertarung yang berwarna dilepaskan satu demi satu. Bung, suara pertempuran meledak di alun-alun, terdengar tuli di langit. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dan adegan begitu banyak kaisar yang bertarung satu sama lain benar-benar menyilaukan. Ke depan, tidak kurang dari 1000 murid di Tianminggu, tidak heran barisan seperti itu bisa masuk ke pasukan kelas 1 di Dizhou. Merasakan napas yang mendekat, Xiao Yan sangat penasaran untuk melihat semua jenis keterampilan bertarung. Bab 10,
Lembah Tianming, 6. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur keren datang dari kejauhan, memandang Xiao Yan di sebelah Xiong Yuan, dan bertanya, "Hei, KKR, apakah anak ini baru?" Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Xiao Yan, "Adik, bagaimana kalau kita belajar dari satu sama lain? Aku bilang kamu lebih baik tidak menggertak pendatang baru, pergi sendiri atau berdiskusi denganku." Xiong Yuan berbicara saat ini. Pria muda itu menjabat tangannya lagi dan melirik Xiong Yuan dengan tatapan menghina. Kemampuan penyiksaan Xiong Yuan ini kelas 1. Xiao Yan tersenyum dan berjanji, saudara Xiong Yuan tidak menghalangi. Karena saudara ini mengundang saya tidak bisa kecewa. Xiong Yuandun merasa malu, karena takut adik lelakinya akan menyakiti Xiao Yan, tetapi ketika dia memandang Xiao Yan sambil tersenyum, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Ini, oh, yah, kau sejauh ini, orang itu adalah Mu Feng." Xiong Yuan diperkenalkan pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata, "Tolong mintalah saran kepada saudara Mu Feng." Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum riang. "Haha, ini cukup menyegarkan. Hari ini kita harus bertarung melawan tuan ini." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dan napas keduanya dilepaskan tanpa syarat. Mu Feng berteriak keras, tubuhnya seperti hantu, seolah-olah terbenam di udara, tidak ada minat. Xiao Yan berdiri diam-diam menyebarkan kekuatan jiwa. Mu Feng, seperti Wu Yong, juga di tengah-tengah Kaisar Bintang, dan tampaknya sedikit di depan Wu Yongqiang. Atmosfer yang agung tersapu jauh dari lapangan, dan roh jago merah muda membungkus tubuh Mu Feng. Penindasan yang tak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa bahwa bernafas itu sulit. Apakah ini nafas seorang Kaisar Bintang di periode pertengahan? Mata Xiao Yan menyipit, dia bisa merasakan bahwa nafas agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi tubuhnya dengan semua kekuatan. Tekanan yang datang dari seluruh tubuh, suasana penindasan, dapat secara langsung membuat Kaisar Bintang awal yang biasa tanpa keberanian untuk bertarung. Merasakan atmosfer yang luar biasa di lapangan, banyak orang di lapangan sedikit berubah, dan mata mereka penuh dengan martabat. Kekuatan ini, bahkan di tengah-tengah bintang, dapat dianggap sebagai orang yang kuat di lembah Ming. Minum. Angin tinju tajam dengan kekuatan yang kuat bergegas ke wajah Xiao Yan dan berkata, tinju jatuh, tetapi sosok Xiao Yan telah menghilang. Mu Feng terkejut di dalam hatinya. Segera tahu bahwa Xiao Yan tidak mudah dihadapi, hanya sedikit peduli, dan menginjak dengan ganas. Berarti Huang Quan, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah berkedip, sosok itu langsung bergegas ke depan dan dengan cepat terkondensasi menjadi kolom energi yang sangat besar di udara. Mu Feng juga tidak di belakang, dan semangat bertarung merah gelap pada tubuh meledak seperti api yang tersisa. Datang sosok Mu Feng melompat ke udara, seperti elang menelan makanannya, tampak dingin, tinjunya membeku, tiba-tiba. Boom! Aku tidak tahu siapa yang begitu tinggi. Cahaya itu terbelah, sidik jari di tangan Mu Feng tiba-tiba bersinar, dan dia mendorongnya di tangannya untuk membentuk tubuh energi berbentuk tambalan hitam di udara dengan kecepatan kehancuran. Udara juga tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya terbelah. "Pergi!" Xiao Yan memberikan minuman dingin, sedikit pantulan jari-jarinya, kolom energi yang besar seperti tubuh yang hidup, terkondensasi menjadi naga energi besar di udara, dua energi saling menghantam, dan langit keras. Puncing, Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan lawan, dan darah menetes dari sudut mulut Xiao Yan. Xiong Yuan melihat kegelisahan dan siap untuk bergegas maju untuk menghentikan pertempuran agar tidak melanjutkan. Setelah mengambil langkah, dia dihentikan oleh Xiao Yan.